Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semua sehat ya? Baik teman-teman, pada video ini saya ingin menjelaskan satu proyek saya sendiri dengan beberapa rekan. Dalam proyek ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang sedang belajar di mata kuliah Smart Farming kaitannya dengan sebuah teknologi yang dinamakan IoT atau Internet of Things. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, terutama di beberapa materi-materi yang memang membahas tentang IoT kemarin, bahwasanya IoT ini menjadi sebuah cikal bakal teknologi yang memungkinkan semua barang-barang, semua perabot di rumah kita ya kan, itu bisa terhubung ke jaringan internet seperti itu. Nah, saya dengan tim belum lama itu melakukan semacam riset untuk menerapkan IoT di dunia yang real atau di lokasi yang memang bisa kita terapkan riset ini, teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah kemarin kita mendapatkan pendanaan dari Pemkot Yogyakarta untuk melakukan riset ini ya, yang tempat risetnya saya cantumkan di sini, yaitu di Taman Wisata Code Kota Yogyakarta. Nah, kemarin ya dalam kami riset itu telah menghasilkan sebuah perangkat IoT yang sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Dan IoT di sini sebenarnya adalah sebuah rancangan sistem yang cukup simpel sekali teman-teman sekalian. Mungkin nanti ketika sudah melihat bagaimana skemanya sama bagannya, teman-teman akan lebih jelas. Ternyata IoT seperti ini, tidak serumit yang saya bayangkan seperti itu. Oke, artinya ini sebenarnya hal yang mudah, yang sederhana, namun kalau kita kemas dengan hal yang sesuatu yang canggih, ini menjadi sesuatu yang menarik seperti itu. Oke teman-teman, saya langsung aja ke sini, goal dari project saya atau tujuan dari project kami ini, teman sekalian. Jadi dalam project kami ini ada dua tujuan yang kami ingin terapkan di sini. Yang pertama adalah merancang dan membangun sebuah sistem penyiram tanaman yang berbasis IoT ya. Di sini sistemnya adalah sistem penyiram tanaman, jelas ini ada kaitannya dengan teman-teman di pertanian ya, karena kegiatan menyiram itu kan nggak jauh dari dunia pertanian dan pertanaman seperti itu. Dan nanti di proyek kami ini juga punya satu teknologi yang kami terapkan di sini, yaitu teknologi solar cell ya, yang mana perangkat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Berikutnya tujuan kedua adalah merancang dan membangun sistem penyiram tanaman otomatis yang dapat bekerja dalam dua mode, yaitu mode otomatis berdasarkan jadwal dan mode manual dengan remote jarak jauh. Nah, nanti kita lihat bagaimana proyeknya. Nah, dalam kami membangun proyek ini teman-teman, itu ada flow-nya atau ada alurnya, sehingga nanti dari mulai start sampai dengan finish itu benar-benar sesuai dengan yang kita rancang, kita butuhkan seperti itu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini di topik yang kelima teman-teman? Karena saya pengen teman-teman tidak hanya di kelas ini hanya belajar teori dari IoT tentang AI seperti itu. Nah, yang pastinya ketika hanya belajar teori, teman-teman hanya bisa membayangkan, nggak bisa melihat wujud realnya, wujud aslinya. Nah, di sini kebetulan saya ada project ini yang belum lama saya lakukan, dan sepertinya cukup relevan ketika saya tampilkan di sini. Ke teman-teman ada gambaran. Ternyata perangkat IoT ya itu bisa menjadi sebuah teknologi yang bisa support menjadi membangun ekosistem smart farming ya teman-teman, dalam rangka kita mendukung ya bisa proses pertanian maupun nanti produksi yang berbau nanti tanam-tanaman seperti itu. Oke teman-teman, jelas ya untuk project flow-nya. Jadi dimulai dari ini analisis kebutuhan sistem, dan nanti finishnya di maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Berikutnya adalah project step-nya. Ini langkah dalam kami membangun sistem ini teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Dimulai dari analisis kebutuhan sistem, lalu analisis perancangan sistem, dilanjutkan dengan coding sistemnya,
dilanjut dengan pengujian dan evaluasi, terakhir adalah pelaporan. Ketika sudah selesai, ada kewajiban kami untuk membangun atau membuat laporan di sini. Nah, teman-teman sekalian, ini saya tampilkan arsitektur dari sistem yang kami bangun ya, yaitu sistem penyiram tanaman otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membayangkan dan melihat nih, bahwasanya perangkat IoT di sini ya dalam project ini itu dibangun atas dasar beberapa komponen yang ditampilkan di sini ya. Ada komponen yang di sini apa nih? Paling tengah ya, ini yang disebut dengan Raspberry Pi ya. Ini sebagai pengendali utamanya. Ini sebuah komputer kecil atau mini. Nah, jadi saya menempatkan komputer kecil ini ke dalam sistem ini agar dia punya semacam apa ya? Punya pusat pemroses yang bisa saya gunakan untuk membaca sensor dan mengirimkan data ke internet seperti itu. Yang saya gunakan adalah komponen yang dinamakan Raspberry Pi ya, Raspberry Pi Board. Nama panjangnya Raspberry Pi Board. Berikutnya ada sensor kelembapan, soil moisture. Ada sensor ultrasonic ya, sensor jarak ini. Ada WiFi access point sebagai routernya, ada water pump, ada sumber airnya berupa toren air, ada sprinkle nozzle-nya ya. Ada ini solar panel sama modul controllernya, dan berikutnya ada internet sama komputer dan web server. Nah, ini komponen-komponen yang saya kira tidak terlalu rumit ya, yang mana ketika kita sudah menghubungkan beberapa komponen ini ya menjadi sebuah sistem terintegrasi. Nah, ini akan bisa apa ya, disebut juga sebagai perangkat IoT karena dia perangkatnya independen ya, diawali dari ini kalau saya tarik ini ya garis. Jadi sebelum dia connect ke internet itu belum namanya IoT, tapi ketika sudah terhubung ke internet makanya IoT dia namanya. Sensor dibaca oleh Raspberry Pi datanya, kemudian dikirim ke web server melalui jaringan internet, dan PC atau personal komputer bisa membaca data atau informasi dari web server. Nah, ini adalah arsitektur sistem dari perangkat IoT. Kita bisa lihat di sini cukup sederhana kan? Cukup sederhana, simple ya kan? Dan pastinya teman-teman di sini harusnya bisa membangun perangkat yang seperti ini. Oke teman-teman, berikutnya ini saya tampilkan dua bagan. Yang pertama yang sebelah kiri adalah bagan untuk diagram alirnya, yang kanan bagan untuk use case diagramnya. Nah, yang sebelah kiri dulu. Nah, ini adalah flow atau alur diagram alir dari sistem yang kami bangun dalam proyek kami ini. Nah, cara kerja dari sistem bisa dilihat dari alur ini, panah. Dimulai dari start ya kan, sistemnya bekerja, lalu Raspberry Pi-nya booting ya, hidup, lalu membaca perintah cron tab, lalu sinkronisasi jadwal penyiraman. Berikutnya baca perintah penyiraman, lalu apakah ada jadwal penyiraman? Ketika ada, lakukan penyiraman. Kalau ketika tidak ada, baca lagi apakah ada perintah siram jarak jauh. Kalau ada, lakukan penyiraman. Kalau nggak ada, muter lagi. Jadi sistem di sini akan melakukan perulangan pembacaan keadaan ini. Ada perintah siram atau ada jadwal untuk penyiraman seperti itu. Nah, ketika nggak ada keadaan dua-duanya, nah bisa jadi sistemnya sedang mati atau dalam keadaan perangkat dimatikan. Sistem selesai. Nah, kurang lebih teman-teman cara kerja atau diagram alir dari sistem yang kami bangun seperti itu. Cukup sederhana sekali ya teman-teman sekalian. Namun ya ada hal yang di dalamnya yang harus kita ekstra nih ya. Karena IoT itu gabungan. Ada perangkat hardware-nya, ada kelistrikannya, ada apa? Kalau kaitannya dengan penyiram tanaman berarti ada skema atau rangkaian perpipaannya ya seperti itu. Dan nanti juga ada bagian yang perangkat lunaknya. Jadi banyak hal kita rangkai, kita kombinasikan sehingga bisa tercipta sebuah perangkat IoT. Berikutnya teman-teman, di use case diagram kita bisa melihat kira-kira sistem ini nanti yang menggunakan siapa aja. Yang pertama adalah pengguna sistem dalam artian manusianya, usernya, dan pengguna sistem di sini perangkat penyiraman. Jadi perangkat juga dia punya peran di sini. Dia bisa melakukan apa saja, ada di lingkaran-lingkaran di dalam ini. Ya, bisa dibaca ya. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, ini saya tampilkan skema elektronik dari perangkat IoT yang kami bangun.
yang ada banyak titik ini dan ada angka pin 1 2 3 4 sampai 40 ini adalah pin GPIO dari Raspberry Pi ya. Jadi Raspberry Pi itu sebuah komputer kecil, ukurannya paling segede kartu ATM, kecil sekali ya. Dan dia punya slot atau punya input output berupa pin ada 40 yang disebut dengan GPIO atau kepanjangannya itu General Purpose Input Output. Nah, dari GPIO ini bisa kita tancapkan atau bisa kita hubungkan ke sensor-sensor maupun nanti perangkat atau komponen output keluaran kayak gitu. Nah, ini kira-kira pengkabelan dari sistem IoT yang kami bangun seperti ini. Ada yang terhubung kabel ke sensor ultrasonik, ada yang terhubung ke sensor kelembapan, ada yang terhubung ke RTC, ada yang terhubung ke relay juga untuk outputnya. Jelas ya? Nah, Pak saya nggak paham. Nah, silahkan nanti bisa dibaca referensi lebih lanjutnya berkaitan dengan Raspberry Pi ya, atau Raspberry Pi board. Berikutnya teman-teman, ini adalah skema konektivitas sensor dengan internet. Jadi secara sederhana lagi, ketika diringkas lagi, Raspberry Pi kita itu sebagai komputer utamanya atau pemroses utama. Lalu dia terhubung ke sensor kelembapan, soil moisture. Lalu terhubung ke sensor ultrasonik untuk ngecek ketersediaan air. Dia juga terhubung ke web server melalui jaringan internet. Jadi prinsipnya ketika dijalankan, sensor ini dia akan membaca keadaan di lokasi, akan mengenerate sebuah data. Data ini ya kan oleh Raspberry akan dikirimkan ke web server. Sensor yang ultrasonik juga sama, dia akan membaca data, lalu datanya dikirim ke web server. Nah, ketika mengirim ini membutuhkan jaringan internet. Nah, web server di sini teman-teman, ini sebagai pusat datanya atau bisa dibilang database, ya, pusat basis datanya. Jadi semua data dari sistem itu semuanya akan dikirim secara rutin, periodik ke dalam web server, sehingga nanti web server ini akan berisi banyak data seperti itu. Nah, ketika datanya banyak, diapain Pak? Nah, itu giliran teman-teman nanti bisa mengolah untuk analisa atau analitik dengan algoritma tertentu, nanti akan menghasilkan sebuah temuan seperti itu. Sebagai contoh, ketika disiram selama sebulan dengan durasi sekian menit, lalu sehari berapa jam atau berapa kali disiram, nah ternyata tanamannya bagus ya kan. Nah, artinya itu datanya bagus, itu harus disimpan. Tapi ternyata kalau bulan berikutnya ada pengurangan kualitas tanaman, jadi mungkin lebih kering atau mungkin malah mati, berarti ada yang salah. Nah, kita bisa menyimpulkan dari data yang tersimpan di web server ini. Jadi data itu sebagai bahan ya, bahan mentah untuk diolah lebih lanjut, menghasilkan sebuah kesimpulan maupun rekomendasi bagi stakeholder ya, seperti itu. Nah, itulah tujuan dari perangkat IoT. Jadi nggak sekedar hanya perangkat yang bisa jalan otomatis, namun dia juga mengenerate data. Data itu dikirim, disimpan ke dalam tempat yang aman yang berupa atau yang namanya database di dalam web server. Itu. Berikutnya teman-teman, di project ini juga dilengkapi dengan adanya perangkat atau teknologi yang namanya solar panel atau solar cell. Jadi solar panel ini dia menerima cahaya dari panas matahari, berikutnya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, ketika diterima oleh solar panel ini akan diubah dulu oleh yang namanya solar charge controller. Ini penstabil tegangan. Jadi dari solar charge controller ini akan distabilkan tegangan dari solar panel. Jadi output dari solar panel udah berupa listrik nih. Jadi kalau kita panaskan atau kita kasih solar panel dengan cahaya matahari langsung, itu akan menghasilkan output energi listrik atau tenaga listriknya, yang nantinya akan distabilkan oleh solar charge controller dan bisa untuk ngecas aki. Nah, aki di sini ini kan tegangannya dalam dalam bentuk arus DC ya kalau aki itu ya. Kan kita tahu listriknya ada DC sama AC. DC yang dia satu arah ya, direct current. Kalau yang AC itu yang alternating current, yang bolak-balik. PLN tuh AC. Nah, listrik dari aki ini dicas dari ini solar panel, dan bentuk arus DC dari aki diubah ke dalam bentuk AC menggunakan modul yang namanya inverter. Nah, output dari inverter ini sudah berupa listrik yang sudah bersifat bolak-balik atau alternating current ya. Ini sudah sama dengan listrik PLN, sudah bisa untuk menghidupkan
perangkat-perangkat yang butuh dialiri arus listrik PLN seperti itu. Nah, jadi tujuan diadakannya solar panel ini untuk menghemat penggunaan listrik PLN biar tidak boros seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya saya tampilkan ini rangkaian instalasi perpipaan. Ya, bisa dilihat. Nah, nanti silahkan bisa dilihat di PDF-nya langsung ya, seperti apa. Ini juga sederhana. Jadi ada jalur inputnya ya, pipa masuk ke dalam penampung ya. Jadi pipa masuk membawa air untuk sumbernya, disimpan dalam penampung ini, lalu keluar akan dikuatkan oleh pompa air ini untuk bisa nyemprotkan air tegangan tinggi ya kan ke sprinkle, sehingga dari sprinkle bisa menyemprotkan air ke tanaman-tanaman yang memang ada di sekitar sprinkle ini. Berikutnya teman-teman, jadi selain IoT dia ada hardware-nya, juga ada software-nya, jangan lupa ya teman-teman sekalian. Nah, dalam project ini ya saya dengan tim itu membangun sebuah platform berupa aplikasi ya kan. Ini yang nanti menyimpan data-data dari perangkat IoT kami itu. Sistem ini include dengan project yang dibuat ya, yang disupport oleh Pemkot Jogja yang ada Kelurahan Cokro Diningrat dan Jana Badra, teman-teman sekalian. Oke, ini form loginnya. Berikutnya ini dalamannya, isi dari platform yang kami bangun ini. Jadi di sini bisa kita lihat nanti teman-teman, di dalam platform ini kita bisa mantau di lokasi itu kira-kira kelembapan tanahnya berapa persen. Nah, ini didapatkan dari pembacaan sensor, kan di lokasi kan ada sensor yang kita tanamkan di tanah. Dia bisa membaca nanti di lokasi itu kira-kira berapa persentase kelembapannya akan terbaca. Itu. Apakah bisa Pak kayak gitu? Ya bisa, nyatanya bisa. Dan juga bisa ditambah dengan suhu juga nantinya. Suhu tanahnya berapa. Berikutnya juga ada monitoring untuk volume air. Jadi di dalam tadi tandon air ini, penampung air ini juga diberikan sensor yang nanti akan bisa dibaca ketinggian airnya itu berapa persen. Ketika full 100, ketika kosong 0%. Nah, dari jarak jauh kita bisa mantau nih. Nggak harus di tempat, karena kita tinggal pakai aplikasi. Karena perangkat sudah terhubung ke internet, saya bisa mantau dari mana aja, bahkan dari luar kota, bahkan luar negara. Kayak gitu. Bisa tahu air di penampung itu berapa persen. Dari halaman platform ini, monitoring. Jelas? Nah, menarik kan teman-teman? Berikutnya, tadi kan ada mode yaitu penjadwalan penyiraman. Nah, kita bisa setting jadwal penyiraman ini itu dari platform juga. Jadi dari jarak jauh saya bisa mengubah jadwal kapanpun, mau diubah jam berapa, ketika nyiram mau berapa detik, itu bisa diatur di sini. Nah, di sini contohnya ada 2 jadwal ya, jam 6.30 dan jam 16 dengan durasi 15 detik per nyiramnya. Begitu. Ini adalah halaman untuk remote jarak jauh. Jadi kita bisa menyiram dari jarak jauh teman-teman. Ini kan lokasinya di daerah sana, daerah Jetis ke timur sana. Nah, misal saya sedang di Jakarta nih, saya bisa nyiram dari Jakarta. Gimana caranya? Dengan cara buka platform ini, saya buka halaman ini dan saya tentukan saya mau nyiram berapa detik, lalu diklik tombol siram, akan otomatis ya di lokasi itu akan langsung menyiram tanaman. Kok bisa Pak? Seperti itu. Nah, inilah IoT, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ini teman-teman lokasi kami dalam implementasi project ini ya. Ini project yang benar-benar diterapkan. Jadi nggak cuma teori, nggak cuma rancangan belaka, tapi benar-benar diterapkan di lokasinya di Taman Wisata Code di daerah Jetis ke timur dikit lah, seperti itu. Nah, ini gerbang masuknya dan ini lokasinya yang nantinya diisi dengan pot-pot tanaman nih. Nah, ini berikutnya apa nih? Foto saya nih. Ini kegiatan kami ketika melakukan uji coba dari solar panel. Jadi kita gunakan solar panel dengan dimensi cukup besar ya kan. Kalau nggak salah sekitar 100 atau 200 watt, saya agak lupa. Nah, sebelum kita terapkan di sana, kita coba dulu di lab kita di lantai 3 ya, di kampus Pingit. Dan ketika sudah ready, sudah berfungsi dengan baik, nah kita langsung kita pindahkan ke lokasinya untuk kita instalasi di lokasi.
Berikutnya teman-teman, nah ini sebelah kiri sama kanan ya, ini kegiatan dimana ini kan proyek ini disupport oleh pemerintah Kota Jogja. Nah, ketika selesai itu ada semacam apa ya, mungkin sekedaran ya, peresmian yang ketika itu dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, di situ beliau datang dan menyaksikan langsung dan langsung melakukan uji coba. Jadi langsung ngetes apakah benar-benar sistem ini jalan, dan berhasil ya, seperti itu. Ini foto kegiatannya ketika rame ini ya, ketika ditinjau oleh Pak Wakil Wali Kota, dan ini kami juga membuat poster publikasinya. Jadi di lokasi ini kami buat sistem yang kira-kira seperti ini cara kerjanya ya kan. Dan ini didukung oleh Pemkot Yogyakarta dan Kampus Jana Badra. Oke teman-teman ya, ini project ya. Secara konsep sebenarnya sangat sederhana, hanya menyiram tanaman, namun sudah kami kaitkan, sudah kami tanamkan ke dalam sebuah perangkat yang namanya Internet of Things, sehingga ya perangkat ini benar-benar bisa memudahkan kita. Jadi hal yang sederhana bisa kita juga ubah, kita modif menjadi perangkat IoT. Dan ke depan itu juga teman-teman harusnya juga bisa merancang sekaligus nanti membangun juga ya kan. Untuk siapa? Kalau nggak untuk mungkin proyeknya sendiri, bisa mungkin mensupport proyeknya orang lain. Artinya ada orang sudah punya misalkan greenhouse atau mungkin punya kebun yang luas. Nah teman-teman silahkan bisa implementasi semacam perangkat seperti ini di lokasi tadi itu, sehingga nanti pekerjaan yang mungkin sebelumnya manual bisa kita ubah menjadi otomatis ya kan, seperti itu. Dan kalau kita butuh data-data dari perangkat kita sudah ready, karena dia mengenerate data tiap harinya. Ini tiap nyiram atau tiap waktu mengirim data ke server nih, sehingga saya bisa tahu dalam hari ini tuh menyiram berapa kali, nyiramnya berapa lama. Lalu saya juga bisa menghitung berapa liter air yang dikonsumsi dalam melakukan penyiraman ini. Seperti itu. Oke, saya kira cukup teman-teman ya. Ini gambaran singkat ya berkaitan dengan sebuah proyek dalam membangun perangkat IoT ya. Saya sengaja tidak melakukan atau memberikan ke teman-teman apa ya, langkah-langkahnya. Kan tadi sudah kita lihat di sini. Ada beberapa skema-skema yang sudah bisa teman-teman pelajari, cermati. Oh, ternyata seperti ini skemanya. Nah, saya yakin teman-teman semuanya ketika memang serius untuk bisa atau mau membangun IoT ini, perangkat IoT ini sangat mudah untuk teman-teman buat kayak gitu. Kalau nggak bisa coding, cari teman yang IT. Nggak bisa elektronik, cari teman yang elektro ya. Banyak yang bisa kita nanti lakukan untuk bisa membangun sebuah perangkat IoT. Nah teman-teman, project ini sebenarnya kenapa Pemkot itu siap mendanai, karena ternyata sebuah sistem yang bernama ini Internet of Things ini menjadi salah satu cabang dari yang namanya Smart City. Jadi Jogja kan punya program Smart City, dan ternyata ketika ini masuk itu bisa menambah lebih luas atau lebih besar ekosistem dari Smart City Kota Jogja. Nah artinya kalau kita kecilkan lagi skupnya, nah teman-teman dari IoT ini bisa menjadi sebuah ekosistem juga, ekosistem yang namanya smart farming. Jadi sebuah bisa kebun, bisa sawah, atau bisa sebuah ladang ya kan, atau mungkin malah di bidang peternakan itu juga bisa kita terapkan IoT dan bisa dibangun ekosistem sendiri. Artinya dari hulu sampai hilir itu sudah semuanya berbasis Internet of Things atau IoT ya, basisnya itu. Oke teman-teman, saya kira jelas ya yang saya sampaikan dalam video ini. Kalau ada kurangnya silakan nanti bisa hubungi saya langsung ya lewat nomor WA ya, seperti itu. Dari saya cukup. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.